Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborneng. Kali ini firman satu ayat. Firman satu ayat saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Saya akan membaca. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja. Sebelum saya melanjutkan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik dan selalu baik, menyertai setiap kehidupan kami umat-Mu, memberikan pemulihan, memberkati, menjaga kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bacaan ini sebenarnya satu perikop tentang perkawinan di Kana. Pasal 2 ayatnya 1 sampai dengan 11. Tetapi saya langsung membaca di dalam ayat 11, dikatakan sebagai yang pertama. Ini mukjizat, tanda-tanda Tuhan yang pertama kali dilakukan di Kana, yaitu merubah air menjadi anggur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemahaman kekristenan, mukjizat adalah tanda-tanda yang menyertai orang tersebut. Perbuatan-perbuatan atau kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Yesus, itulah mukjizat. Oleh karena itu, di dalam setiap perjalanan hidupnya, Yesus banyak sekali melakukan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, dan para rasulnya juga bisa melakukan mukjizat-mukjizat sebagai tanda kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu tidak heran ketika rasul-rasul Tuhan juga mampu melakukan tanda-tanda yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita melihat bahwa mukjizat yang pertama Yesus terjadi di Kana, yaitu di daerah Galilea. Di situ mengisahkan ada peristiwa perkawinan di Kana. Yesus dan saudara-saudaranya, ibunya ada di situ. Oleh karena itu, kebutuhan yang penting di dalam orang punya hajat, punya gawe adalah anggur. Dalam kisah itu diceritakan bahwa orang yang punya hajat, orang yang punya gawe kehabisan
anggur. Nah, kehabisan anggur. Nah, itu kisahnya. Apa yang bisa kita petik dari kisah itu? Yang pertama, bahwa dalam tradisi perjamuan yang luar biasa, kemeriahan di khususnya orang Yahudi, termasuk perkawinan di Kana ini, bagi masyarakat Yahudi, anggur merupakan minuman yang menjadi simbol sukacita dan kebahagiaan bagi masyarakat tradisional Yahudi saat itu. Jadi, ketika ada sesuatu peristiwa kegembiraan yang luar biasa, mungkin dipastikan ada anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa perkawinan ini, orang yang berhajat tadi, anggur habis, anggur telat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dari peristiwa ini apa yang kita petik? Pada saat perkawinan mengalami krisis sukacita atau kebahagiaan karena persediaan anggur habis, Yesus melengkapi kebahagiaan sukacita itu. Anggur sebagai lambang sukacita dan kebahagiaan yang baru, dan sukacita serta kebahagiaan yang diberikan Yesus bukan sembarang sukacita. Anggur yang diberikan oleh Yesus bahkan lebih enak dari anggur-anggur yang disediakan oleh orang yang punya hajat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah anggur yang semula habis, Yesus berikan air dirubah menjadi anggur. Yang ketiga, Yesus mengubah air menjadi anggur sebanyak 6 tempayan penuh. Dan ini sebenarnya bagi orang yang punya gawe itu sendiri, anggur sejumlah 6 tempayan itu terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Disitulah makna yang sesungguhnya terjadi. Yesus memberikan sukacita yang penuh. Yesus memberikan sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah bagi keluarga yang mau bersedia mengundang Yesus untuk datang di dalam sukacitanya keluarga, dan Yesus hadir di situ. Keluarga juga mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita yang tidak terputus. Sekalipun tadi ada krisis, anggur habis, tetapi keberadaan Yesus justru memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, undanglah Yesus di dalam keluargamu, undanglah Yesus di dalam hatimu. Biarlah hatimu juga ada kebahagiaan, sukacita yang berlimpah-limpah. Biarlah keluargamu juga ada kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah-limpah.
Oleh karena itu, undanglah Yesus baik di dalam hatimu atau di dalam keluargamu. Penting untuk menghadirkan Yesus di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang sejati, yang tidak pernah habis, yang selalu baru dan berlimpah-limpah akan saudara temukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan abaikan. Undanglah Dia, Yesus Kristus, dalam hatimu, dalam keluargamu. Biarlah hatimu, keluargamu ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Pastikan itu terjadi dalam hatimu, dalam keluargamu. Yakini, imani setiap firman Tuhan ini, dan itu akan terjadi di dalam hatimu, keluargamu, sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Hanya ada saudara temukan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan damai sejahtera untuk saudara dan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.